Masih 2, 3 sambil nunggu yang lain. Ibu akan share untuk absen dulu. Pagi, Bu. Pagi. Bentar, lagi buka siap. Oke, Bu. Link absen ya, sudah kelihatan? Kelihatan, Ibu. Ya, silakan absen dulu.
Baru 58 yang absen. Masih 12 orang lagi ya. Kita mulai saja, nanti yang lainnya nyusul boleh. Silakan untuk kelompok berapa ya selanjutnya? Biologi laut. Kelompok 5 ya. 5 dan 6. Silakan persiapan kelompok 5, 6. Baik, 5 Ibu. dulu ya mestinya. Ya. Sebelumnya saya dari kelompok 5 izin untuk share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Baik, ini boleh langsung dimulai, Ibu? Boleh, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rica dan teman-teman. Yang terhormat Bu Rica Haryati selaku pengampu mata kuliah Biologi Laut dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekosistem pantai berbatu. Bisa next. Anggota kelompok dari kelompok 5 diantaranya ada Siska Aulia Putri Azhara, Dewi Ismayanti, Alvin Apriliandri, Eski Langka Saputra, Abdullah Zidan Hakoni, dan Chandra Ayah Sofia. Bisa next. Baik, untuk selanjutnya sebelum masuk dalam ekosistem pantai berbatu, perlu diketahui dulu apa itu ekosistem pantai. Jadi ekosistem pantai merupakan sebuah kesatuan di alam di mana semua komponen abiotik maupun biotik saling berinteraksi dan memungkinkan terjadinya aliran energi. Pantai sendiri merupakan pertemuan antara ekosistem daratan dan juga ekosistem akuatik yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan surut terendah. Lalu ekosistem pantai berbatu merupakan salah satu jenis pantai yang tersusun oleh batuan induk yang keras seperti batuan beku atau sedimen yang keras atau secara umum tersusun oleh bebatuan. Pantai berbatu menyediakan habitat untuk tumbuhan dan hewan. Habitat ini berperan sebagai substrat, tempat mencari makan, tempat persembunyian, serta tempat berinteraksinya berbagai macam organisme, khususnya yang memiliki hubungan rantai makanan. Selanjutnya ciri-ciri dari ekosistem pantai berbatu, yang pertama tentunya tanah yang umumnya ditutupi oleh bebatuan, lalu memiliki air tanah yang dangkal dibandingkan dengan ekosistem pantai yang lainnya, mempunyai udara yang lembab dan kadar garam yang tinggi karena letaknya bersebelahan dengan ekosistem laut, lalu memiliki curah hujan yang rendah daripada ekosistem yang lainnya. Selanjutnya, zonasi pantai berbatu. Jadi pantai berbatu dibagi menjadi 3 zona berdasarkan distribusi dari organisme yang tinggal di dalamnya. Yang pertama ada supralittoral fringe atau zona yang paling atas, di mana zona ini paling dekat dengan daratan. Pada saat pasang akan basah oleh pasang tertinggi. Nah, organisme yang hidup di dalamnya ini memiliki toleransi tinggi terhadap perubahan suhu dan kekeringan. Yang kedua ada littoral zone atau zona tengah, di mana secara periodik mengalami pasang surut. Nah, di zona ini didominasi oleh teriti, rumput laut, dan kerang-kerangan. Yang terakhir ada sublittoral fringe atau zona paling bawah, di mana zona ini jarang sekali terbuka dan hanya mengalami kekeringan saat surut terendah. Organisme yang hidup di dalamnya umumnya memiliki organ khusus untuk menempel pada substrat. Selanjutnya adalah faktor penyebab adanya zonasi. Untuk zona paling atas terdiri dari 3 faktor, yaitu kekeringan, suhu, dan sinar matahari. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan. Dengan adanya sinar matahari, menyebabkan suhu di pantai menjadi tinggi, dan apabila suhu tinggi dalam waktu yang lama akan mengalami kekeringan. Yang kedua, zona yang lebih rendah. Ada 2 faktor, yaitu persaingan untuk mendapatkan makanan dan tempat, dan juga predator. Persaingan tersebut berlaku untuk hewan maupun tumbuhan, apabila ada keterbatasan ruang maupun sumber makanan. Untuk faktor yang kedua yaitu predator,
Predator mempengaruhi komunitas pantai berbatu dalam pengaturan distribusi organisme dan penyaluran energi dalam rantai makanan. Next. Jenis organisme pantai berbatu dan adaptasinya. Yang pertama ada Echinodermata, beradaptasi dengan cara berlindung di bawah bebatuan atau dalam kolom air. Yang kedua ada Mollusca, mempunyai cangkang yang berbentuk seperti cangkir atau kerucut untuk mencegah kekeringan selama pasang surut. Contohnya yaitu limpet. Yang ketiga ada Crustacea, memiliki cangkang untuk menghindari kehilangan air saat air pantai surut, contohnya teritip. Yang lalu berlindung di bawah galian basah atau di bawah alga yang basah, contohnya kepiting. Next. Organisme selanjutnya yaitu Gastropoda, memiliki operkula yang menutup rapat celah cangkang untuk mengurangi kehilangan air, contohnya Littorina. Selanjutnya ada Bivalvia, memiliki benang bisus untuk menempel pada substrat dan dapat menutup rapat cangkang saat terjadi air surut untuk mencegah kekeringan. Yang keenam ada alga, melekat pada substrat dengan menggunakan alat pelekat yang kuat yang dikenal dengan holdfast. Next. Kemudian berikut ini merupakan mekanisme adaptasi yang dimiliki oleh organisme yang hidup di ekosistem pantai berbatu. Yang pertama adalah adaptasi terhadap kehilangan air. Untuk menghindari kekeringan, organisme dapat beradaptasi dengan cara menutup valva atau cangkang serta berlindung di tempat yang lembab seperti di bawah alga. Kemudian adaptasi terhadap keseimbangan panas. Cara adaptasinya dapat berupa memperbesar ukuran tubuh, di mana ukuran tubuh yang lebih besar memerlukan waktu yang lebih lama untuk bertambah panas dibandingkan dengan tubuh yang lebih kecil. Kemudian adaptasi terhadap tekanan mekanik. Tekanan mekanik berupa gempuran ombak. Cara adaptasinya dengan memanfaatkan bagian tubuh untuk melekat dengan kuat pada substrat. Kemudian adaptasi terhadap tekanan salinitas. Memiliki metode yang sama dengan adaptasi terhadap kekeringan dengan cara menutup valva atau cangkangnya. Kemudian adaptasi untuk bereproduksi. Cara adaptasinya adalah menghasilkan telur atau larva yang terapung bebas seperti plankton, serta menyesuaikan daur perkembangbiakannya dengan pasang purnama. Kemudian kebiasaan makannya, yang pertama itu ada merumput atau grazing herbivora, gastropoda dari kelompok Littorina dan kelompok limpet. Kemudian ada filter feeder, contohnya adalah teritip dan kerang-kerangan. Kemudian scavenger, contohnya adalah isopoda, amfipoda, dan kepiting. Kemudian predator, contohnya adalah hewan dengan ukuran tubuh yang lebih besar atau puncak rantai makanan. Next. Berikut ini merupakan beberapa studi kasus yang kami gunakan. Yang pertama ini mengenai komunitas biota pantai berbatu di Tanjung Dewa, Kalimantan Selatan. Pantai berbatu sendiri dicirikan oleh adanya belahan batuan cadas di mana komunitas organisme pada pantai berbatu hidup di permukaan. Bila dibandingkan dengan habitat pantai lainnya, pantai berbatu memiliki kepadatan mikroorganisme yang tinggi. Kemudian beberapa hal yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini. Yang pertama adalah kurangnya informasi tentang komunitas biota pada tide pool. Padahal komunitas tide pool tersebut tersebar pada beberapa bidang seperti ekologi intertidal berbatu, biologi perikanan, dan sejarah alam. Kemudian komunitas biotik pada tide pool lebih sedikit dipelajari pada lingkungan intertidal berbatu. Serta kurangnya informasi tentang komunitas biota pada tide pool khususnya di lingkungan pantai berbatu, Tanjung Dewa, dan menginspirasi peneliti untuk mengidentifikasi struktur komunitas organisme yang terdapat pada mikroekosistem tide pool, yang salah satunya adalah makrozoobentos serta kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi jenis biota serta mendata struktur komunitas biota dan faktor lingkungan
yang mempengaruhi organisme di pantai berbatu Tanjung Dewa, Kalimantan Selatan, dan hasil penelitiannya diharapkan memberi informasi mengenai komunitas biota di pantai berbatu dan kaitannya dengan kondisi fisik kimia perairan Tanjung Dewa. Next. Baik, selanjutnya ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Nah, sedangkan metode samplingnya yaitu menggunakan metode transect dan simple random sampling. Dapat dilihat pada gambar ini, metode transect ini mengambil luasan yaitu 100 meter kali 100 meter. Nah, dalam setiap 100 meter persegi ini dibagi menjadi petak-petak kecil yaitu 10 meter persegi, sehingga menjadi 100 petak yang terlihat pada gambar. Nah, kemudian dalam 100 petak ini dipilih secara acak yaitu menggunakan metode simple random sampling menjadi 10 petak yang nantinya akan dilakukan sampling. Yaitu terdapat pada gambar di bawah ini, yaitu ada petak nomor 4, 20, 22, 31, dan seterusnya. Nah, metode ini menggunakan sampling selama 4 kali selama 1 bulan. Dan setelah dilakukan sampling, akan didapat data berupa jenis-jenis biota laut yang didapat dan parameter fisik dan kimia dari perairan tersebut. Nah, setelah didapatkan data tersebut, maka dapat dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu yang pertama, pemelimpahan untuk mengetahui banyaknya jenis dalam luasan petak, dan indeks keanekaragaman yang untuk mengetahui keanekaragaman dalam ekosistem ini, kemudian indeks keseragaman atau kemerataan untuk mengetahui tingkat kemerataan dari komunitas ini, kemudian indeks dominansi untuk mengetahui tingkat dominasi atau adanya jenis yang mendominasi dalam komunitas ini. Next. Nah, ini adalah hasil dari penelitian dari studi kasus pertama tadi. Hasilnya yaitu ditemukan pada tabel ini ditemukan 12 spesies atau 12 jenis dan famili, 3 kelas dan 2 filum. Nah, dari banyaknya jenis yang ditemukan ini, yang paling mendominasi yaitu jenis Nerita Teleosita polita, yaitu kelas dari gastropoda. Nah, kelas gastropoda ini ditemukan lebih banyak dibandingkan kelas yang lain ini, dikarenakan kelas gastropoda lebih dapat hidup di lingkungan tersebut, dikarenakan dapat hidup di pantai yang berpasir. Sebentar, dapat mampu di daerah dasar berbatu, berlumpur, berpasir, atau campuran lumpur dan pasir. Selain itu juga tersedianya pakan yang mencukupi, maka kelas gastropoda ini dapat ditemukan lebih banyak dari jenis yang lain. Nah, kemudian selanjutnya hasil dari penelitian ini yaitu struktur komunitas. Struktur komunitas ini dari analisis data tersebut yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama pemelimpahan tertinggi, yaitu dengan nilai 5,480 individu per meter persegi pada tidal 4 atau petak 4 yang dilakukan pada sampling keempat. Kemudian keanekaragaman tertinggi yaitu 2,240 pada tidal 31 dan terendah yaitu dengan sebesar 0,905 pada tidal 20 yang dilakukan pada sampling kedua. Keanekaragaman yang 2,240 pada tidal 31 ini masuk dalam kategori keanekaragaman tertinggi. Dalam kategori keanekaragaman tinggi, sedangkan pada tidal 20
yang dengan nilai 0,905 ini masuk dalam kategori keanekaragaman rendah. Nah, kemudian keseragaman atau kemerataan indeks ini yang tertinggi yaitu 0,901 pada Table 31 dan terendah pada 0,364 pada Table 20 yang dilakukan pada sampling kedua. Table 31 ini masuk ke dalam kemerataan tingkat komunitas yang stabil, sedangkan pada Table 20 ini masuk ke dalam kategori kurang stabil. Kemudian pada tingkat dominansi yang tertinggi yaitu 1,0926 pada Table 100 dan terendah pada 0,182 yaitu pada Table 83 yang dilakukan pada sampling keempat. Nah, kemudian yang selanjutnya hasil dari parameter fisik kimia yang dilakukan diperoleh yaitu suhu yaitu 28 hingga 33 derajat Celcius. Nah, angka 28 hingga 33 derajat Celcius ini masuk ke dalam kategori yang baik. Yang baku mutunya yaitu pada perairan pantai yaitu 28 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian salinitasnya ditemukan 30 promil. Nah, angka ini masih masuk dalam kategori yang mampu mendukung kehidupan organisme karena batasnya yaitu 15 promil hingga 35 promil. Kemudian pH yaitu 6,03 hingga 8,95. Nah, angka ini juga masuk ke dalam kategori yang baik untuk mendukung kehidupan biota pada perairan pantai ini. Karena batasnya yaitu 5,6 hingga 8,3. Kemudian DO atau dissolved oxygen atau oksigen terlarut ini yaitu ditemukan 1,2 hingga 4,8 mg per liter. Nah, angka ini masuk ke dalam di bawah baku mutu. Yang baku mutunya yaitu 4,5 hingga 6,5 mg per liter. Next. Selanjutnya, studi kasus 2 yang kami angkat untuk memenuhi diskusi kami pada hari ini yaitu adalah penelitian dengan judul Studi Karakteristik Jenis dan Keragaman Fauna Pantai Berpasir, Berbatu, dan Berlumpur di kawasan pesisir Pantai Sanur, Bali. Mungkin pada diskusi kali ini kami akan berfokus lebih ke ekosistem pantai berbatunya saja. Komunitas perairan pantai berbatu memiliki nilai penting tinggi bagi daya dukung lingkungan. Tingginya tingkat keragaman jenis baik flora maupun fauna di perairan pantai berbatu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kestabilan ekosistem di wilayah tersebut. Karakteristik wilayah pantai sangat beragam dengan struktur penyusun yang beragam pula. Misalnya ada pantai berbatu. Wilayah Pantai Sanur merupakan salah satu daerah objek wisata di Pulau Bali dengan karakteristik perairan yang tenang dan beberapa berbatu. Hal ini untuk mengetahui kualitas lingkungan kawasan Pantai Sanur yang berbatu di Pulau Bali. Bisa next. Yang pertama mengenai metode yang digunakan di penelitian ini, yaitu tipe penelitian. Penelitian ini tentang studi karakteristik jenis dan keragaman fauna pantai di kawasan pesisir Sanur, Bali memiliki sifat eksploratif, yaitu mencari informasi karakteristik fauna dan keanekaragaman di kawasan pesisir Pantai Sanur, Bali. Selanjutnya mengenai ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari pelaksanaan penelitian ini adalah karakteristik fauna dan tingkat kestabilan ekosistem pantai di kawasan pesisir Pantai Sanur, Bali.
jenis ekosistem pantai yang menjadi fokus utama yaitu ekosistem pantai berbatu. Selanjutnya, mengenai variabel penelitian. Parameter penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah spesies yang berhasil ditemukan, jumlah individu dari masing-masing spesies yang ditemukan, tingkat keanekaragaman jenis spesies, tingkat keseragaman spesies, dan tingkat dominansi spesies. Kemudian selanjutnya mengenai metode pengambilan sampel. Metode pengambilan data yang dilakukan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kuadrat dengan ukuran kuadrat transek 1 kali 1 meter. Pengambilan sampel data dilakukan pada 3 jenis pantai yang ada di seluruh wilayah pesisir pantai Sanur. Pengambilan sampel dilakukan dari titik 0 meter yaitu daerah batas pasang surut menuju 100 meter ke arah laut. Adapun interval masing-masing plot yang digunakan adalah 10 meter per plot. Masing-masing plot diletakkan kuadrat secara acak. Dan yang terakhir mengenai metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi beberapa tahapan analisa, antara lain kepadatan jenis, indeks keanekaragaman jenis, dan indeks keseragaman jenis. Bisa next. Lalu mengenai hasil pada studi referensi yang kedua, bisa tertampil pada sebelah kiri bahwa pada titik pertama atau pantai berbatu terdapat sekitar 10 stasiun yang diteliti, di mana pada 10 stasiun ini memiliki jenis yang paling banyak adalah Anomura sp. Nah, pada titik pertama atau pantai berbatu ini terdapat 12 spesies, di mana 12 spesies tersebut terdapat pada 5 film, seperti film Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, Chordata, dan Annelida. Di mana Mollusca merupakan film paling banyak ditemukan jenis spesiesnya, sebanyak 5 spesies dari total 12 spesies. Dan pada 12 spesies tersebut, secara keseluruhan pada seluruh stasiun memiliki total sekitar 136 individu. Bisa tertampil pada sebelah kiri. Sedangkan pada sebelah kanan merupakan gambaran grafik perbandingan indeks keseragaman, keseragaman dan dominasi antar stasiun. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada indeks keragaman tertinggi adalah pada stasiun kedua dengan nilai 0,698 dan keragaman yang paling rendah adalah stasiun pada ke-8 dengan nilai 0,147. Sedangkan pada indeks keseragaman tertinggi adalah pada stasiun pertama dengan nilai 0,407 dan keseragaman terendah adalah pada stasiun ke-8 dengan nilai 0,212. Lalu pada indeks dominansi, spesies tertinggi adalah pada stasiun pertama dengan nilai 0,296 dan dominansi dengan spesies yang terendah adalah stasiun yang ke-8 dengan nilai 0,077. Nah, pada seluruh stasiun ini tidak memiliki spesies yang dominan. Bisa next. Nah, lalu mengenai keseluruhan stasiun, secara keseluruhan memiliki indeks keragaman dengan nilai 0,692. Sedangkan nilai keseragaman dengan nilai 0,270 dan nilai indeks dominasi sebesar 0,055. Indeks keragaman ini secara keseluruhan adalah tergolong rendah, nilai keseragaman juga tergolong rendah, dan indeks dominansi sebesar 0,055 ini juga tidak memiliki spesies yang dominan. Pantai berbatu Sanur memiliki 3 zonasi intertidal, yaitu pada stasiun 1-4 adalah zonasi yang selalu kering, sedangkan stasiun 5-6 mengalami kekeringan dalam waktu yang cukup singkat, serta stasiun yang ke-7-10 dengan masa kering yang sangat singkat, atau selalu basah pada stasiun 7-10 ini. Pantai berbatu merupakan pantai yang tersusun dari bahan yang keras dan merupakan yang paling padat organismenya dan mempunyai keragaman terbesar. Lalu kestabilan pantai berbatu ini tergolong rendah karena indikasi adanya tekanan dari degradasi lingkungan. Hal ini karena terdapat organik yang tinggi dari buangan bangunan sekitar Pantai Sanur, sesuai dengan pengamatan di Pantai Sanur tersebut, dan diperjelas oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali bahwa terdapat hotel yang membuang limbah ke lokasi sekitar pantai, sehingga kestabilan pantai berbatu
akan terganggu. Bisa next. Berikut merupakan referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan diskusi kali ini. Dengan demikian, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan beralih ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, Ibu, apakah sesi tanya jawab dilakukan secara langsung atau nanti melalui chat ya, Ibu? Boleh langsung, boleh chat. Silakan. Baik, mungkin untuk yang langsung dan juga yang ingin menuliskan pertanyaan di chat bisa langsung saja. Untuk yang mau menyampaikan secara langsung, bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, sudah ada yang raise hand. Dipersilakan Melia Citra Pradita untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Melia Citra Pradita izin bertanya bahwa tadi disebutkan bila dibandingkan dengan habitat pantai lainnya, pantai berbatu ini memiliki kepadatan mikroorganisme yang lebih tinggi. Nah, mengapa hal demikian dapat terjadi? Mungkin bisa disebutkan faktor-faktor penyebabnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sementara kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dari Saudari Retno dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Izin bertanya. Tadi juga disebutkan, sudah dijelaskan bahwa pantai berbatu itu terdiri tersusun atas batuan keras, batuan induk yang keras. Nah, apakah ada kemungkinan pantai berbatu ini bisa menjadi pantai yang tidak berbatu? Mungkin ada perubahan gitu? Terima kasih. Apakah bisa berubah strukturnya gitu? Oke, baik, bisa diterima. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu untuk didiskusikan bersama kelompok kami. Mungkin yang terakhir ya, 3 penanya saja. Adakah teman yang saudara yang mau menyampaikan pertanyaannya? Yang lainnya boleh lewat chat, nggak apa-apa. Baik, kalau seperti itu kita cukupkan saja untuk yang langsung ya Ibu. Untuk penanya berikutnya bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Untuk menjawabnya apakah lewat chat saja atau bagaimana ya Ibu? Mungkin untuk kesempatan kelompok 6 dulu. Oh, iya. Boleh. Daripada nanti diskusi lama atau masih rembukan, ya boleh lewat chat. Pertanyaan juga bisa via chat ya. Ibu. Biar kelompok berikutnya bisa presentasi lebih dulu. Baik Ibu. Oke, maka dari itu nanti pertanyaan akan kami jawab melalui fitur chat saja. Dengan demikian, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 6 pantai berlumpur ya. Baik, apakah sudah muncul Ibu dan teman-teman? Sudah, tempat Ibu sudah. Saya mulai ya, Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Ibu Rica selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut. Dan selamat pagi teman-teman semua. Izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Ekosistem Pantai Berlumpur. Next. Anggota kelompok 6 terdiri dari Azra Batrisya Nur Sabrina, saya Devi Ras Angeli, Elia Syafaatul Nikmah, Putri Eka Ramadhani, Rafena Eka Julianti, dan Ulul Khairiyah. Next. Baik, sebelum kita merana lebih lanjut, sebaiknya kita tahu mengenai pengertian dari ekosistem pantai berlumpur. Jadi, pantai berlumpur ini merupakan pantai yang memiliki substrat yang sangat halus dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Pantai berlumpur berada pada daerah yang terlindung dari hempasan gelombang secara langsung. Dan akibat tidak adanya hempasan gelombang, maka daerah ini sulit untuk mengalami perkembangan yang signifikan. Next. Pembagian zonasi pantai berlumpur. Jadi secara umum pantai berlumpur ini dibagi menjadi dua, yakni bagian atas atau supralitoral dan bagian bawah atau litoral. Yang pertama, bagian atas atau supralitoral merupakan bagian yang dihuni oleh berbagai jenis kepiting yang menggali substrat. Zona ini juga dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan paling sering mengalami kekeringan. Sedangkan yang kedua, bagian bawah atau litoral, bagian ini merupakan bagian yang terluas di antara bagian ekosistem pantai berlumpur. Pada zonasi ini dihuni oleh golongan tiram dan cacing polychaeta. Dan pada intinya, pembagian kedua zonasi tersebut ini belum terlalu jelas batasannya, sebab organisme di kedua jenis tempat tersebut tidak menetap dan pada zona tersebut tetapi juga dapat berpindah ke zona yang lain. Next. Selanjutnya ada karakteristik pantai berlumpur. Ciri-cirinya yang pertama, pantai berlumpur cenderung untuk mengakumulasi bahan organik, sehingga cukup banyak makanan yang potensial bagi organisme pantai ini. Yang kedua, pantai berlumpur memiliki ukuran butiran sedimen yang sangat halus. Yang ketiga, banyak dipengaruhi oleh adanya pasang surut yang mengaduk sedimen secara periodik. Kemudian, adanya interaksi organisme dengan sedimen dan pengaruh evaporasi perairan yang sangat tinggi di lingkungannya, sehingga menjadikan pantai berlumpur sebagai mintakat yang memiliki pengaruh energi rendah seperti estuari dan lagon. Kemudian, pelumpuran yang terjadi di wilayah pantai juga disebabkan oleh kelimpahan sedimen seperti sedimen halus, pengendapan lumpur dapat tetap berlaku, dan bahkan pada pantai yang memiliki pengaruh gelombang yang besar. Yang terakhir, kebanyakan organisme yang menempati daerah berlumpur menunjukkan adaptasi dalam menggali dan melewati saluran permanen dalam substrat. Kehadiran organisme ditunjukkan oleh adanya berbagai lubang di permukaan dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya adalah peran ekosistem pantai berlumpur, yaitu yang pertama sebagai tempat terakumulasinya bahan organik sehingga kaya akan zat hara, semakin tertutup semakin kaya zat hara. Yang kedua adalah lamanya penyimpanan air tinggi karena topografi yang datar dan porositas sedimen yang sangat kecil. Yang ketiga yaitu untuk ketersediaan makanan dalam jumlah yang berlimpah di ekosistem ini menyebabkan dengan mudah fenomena kompetensi dalam dan antara spesies dapat diamati dengan baik. Next. Selanjutnya ada proses fisik pantai berlumpur, yaitu ada proses sedimentasi yang terdiri dari deposisi dan siltasi. Deposisi sendiri diartikan sebagai sedimen lepas atau klastik, sedangkan siltasi yaitu pelempuran atau sebagai materi lumpur atau sedimen yang lembek. Yang kedua ada proses hidrofisikal, yaitu yang terjadi di pantai berlumpur, yaitu suatu rejim dari seluruh variabel kejadian di mana angka rata-rata menjadi penting sebagai acuan melihat pergerakan air atau current, dinamika pasang surut atau tidak asimetri, dan energi gelombang pada suatu musim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan.
keragaman flora fauna ekosistem pantai berlumpur. Keragaman flora fauna ini dihuni oleh berbagai macam makrozoobentos, kelompok dari moluska, udang, polychaeta, dan kepiting. Next. Kemudian studi kasus 1 di sini membahas tentang distribusi dan keanekaragaman makrozoobentos pada lahan pengembangan konservasi mangrove di Desa Timbul, Slopo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Next. Pada studi kasus ini, lahan yang dijadikan penelitian merupakan lahan kawasan mangrove, kawasan pesisir dengan karakteristik pantai berlumpur. Nah, lumpur ini memiliki karakteristik berwarna halus, coklat kehitaman yang berada di substrat ketiga. Nah, pada penelitian ini, distribusi makrozoobentos itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadaan lingkungan terhadap persebaran makrozoobentos di berbagai substrat sebagai organisme kunci ekosistem kawasan pantai lumpur mangrove. Next. Selanjutnya adalah bagian dari hasil dan pembahasan mengenai distribusi dan kelimpahan makrozoobentos. Nah, ini merupakan tabel dari kelimpahan individu dan kelimpahan relatif pada setiap stasiun. Jadi, ada 9 jenis makrozoobentos yang ditemukan di lokasi penelitian, meliputi Cerithidea simulata, Terebralia semistriata, Terebralia sulcata, Telescopium, Terebralia palustris, Natica gualteriana, Nereis sp, Capitella sp, dan Pollinoe sp. Bisa di next. Jumlah jenis makrozoobentos yang ditemukan paling sedikit adalah pada stasiun 1, yaitu 7 spesies. Sedangkan pada stasiun 2 dan 3 jumlah jenis yang ditemukan adalah sama, yaitu 9 spesies. Hal ini diduga karena jumlah vegetasi mangrove pada stasiun 1 lebih rendah jika dibandingkan dengan stasiun lain. Kemudian kelimpahan relatif tertinggi diperoleh pada stasiun 3, yaitu dengan nilai 99,9%, di mana hampir mencapai nilai 100%. Sedangkan pada stasiun 1 dan 2, nilai kelimpahan relatifnya berturut-turut yaitu 99,6% dan 99,4%. Kelimpahan makrozoobentos yang berbeda pada setiap lokasi stasiun tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologi perairan. Makrozoobentos akan melimpah jika kondisi substratnya itu mendukung dengan adanya suplai makanan dan kandungan oksigen terlarut yang cukup bagi pertumbuhan si makrozoobentos tersebut. Kemudian nilai kelimpahan individu yang paling tinggi adalah Cerithidea simulata dan Terebralia palustris. Hal ini dikarenakan pada transit pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, jumlah individu ditemukan itu melimpah. Selain itu juga karena kondisi substrat yang ada di lokasi penelitian banyak mengandung lumpur yang mana sangat cocok bagi tempat hidup dari si makrozoobentos tersebut. Kemudian nilai kelimpahan individu yang paling rendah adalah Nereis sp karena hanya ditemukan di 2 stasiun saja. Bisa di next. Studi kasus selanjutnya adalah mengenai pengaruh jenis substrat terhadap kerapatan vegetasi Avicennia marina di Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan di salah satu kawasan pantai berlumpur di Kabupaten Gresik. Seperti yang kita ketahui, substrat adalah tempat di mana akar-akar mangrove dapat tumbuh. Sebagian besar jenis-jenis mangrove tumbuh dengan baik pada substrat berlumpur. Dari observasi yang telah dilakukan, vegetasi mangrove yang banyak ditemukan di lokasi penelitian hampir seluruhnya didominasi oleh jenis dari famili Avicenniaceae. Next.
Berdasarkan hasil analisis dari jurnal penelitian ini, hubungan atau korelasi antara substrat lumpur dengan kerapatan vegetasi Avicennia marina pada tingkat semai memiliki tingkat hubungan yang erat atau kuat. Hal ini dimungkinkan distribusi jenis mangrove Avicennia marina pada tingkat semai yang terletak di lokasi penelitian sebagian besar dipengaruhi oleh substrat, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti suhu, salinitas, pH. Jadi apabila jumlah persentase lumpur tinggi, maka jumlah kerapatan vegetasi Avicennia marina juga semakin tinggi. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa substrat lumpur merupakan media yang baik bagi vegetasi Avicennia marina karena substrat lumpur memiliki hara dan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan mangrove. Tipe tanah jenis silt dan clay ini merupakan faktor penunjang proses regenerasi di mana partikel liat yang berupa lumpur akan menangkap buah tumbuhan mangrove yang jatuh ketika sudah masak. Proses regenerasi ini sangat mempengaruhi kerapatan mangrove di suatu area. Jadi kalau dibandingkan dengan pantai yang substratnya itu berpasir, kerapatan mangrove-nya itu akan rendah. Ini dikarenakan jenis substrat tersebut tidak mampu menangkap buah mangrove yang jatuh sehingga proses regenerasi tidak terjadi. Selanjutnya, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan bahwa pantai berlumpur merupakan pantai yang memiliki substrat yang sangat halus dengan diameter kurang dari 0,02 mm. Secara umum dibagi menjadi dua zonasi, yaitu bagian atas atau supralitoral dan bagian bawah atau litoral. Memiliki karakteristik cenderung mengakumulasi bahan organik, ukuran butiran sedimen yang sangat halus, banyak dipengaruhi oleh pasang surut, interaksi organisme dengan sedimen, dan pengaruh evaporasi perairan sangat tinggi. Perlumpuran disebabkan oleh kelimpahan sedimen. Kehadiran organisme ditunjukkan dengan adanya berbagai lubang di permukaan. Flora dan fauna di ekosistem ini yaitu diatom, zooplankton, udang, moluska, polychaeta, dan kepiting. Ekosistem ini memiliki peran sebagai tempat terakumulasinya bahan organik sehingga kaya akan zat hara. Proses fisik pada ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu proses sedimentasi yang dapat berupa deposisi dan saltasi, dan proses hidrofisika. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi materi. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan kepada kelompok 6, bisa melalui kolom chat saja ya Bu, untuk mempersingkat waktu. Atau raise hand. Ya, boleh. Kalau ada yang langsung tanya, silahkan. Oh iya, sudah ada Raffi, silahkan Raffi. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa yang pasir ekosistem berlumpur ini kan memiliki haranya itu banyak sekali ya. Saya ingin tanya itu bagaimana cara memanfaatkan haranya itu, apakah ada metode lainnya yang sebagaimana kita ketahui itu kalau yang di daerah pantai itu kan yang biasanya memanfaatkan ya hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu karena kadar salinitasnya tinggi. Apakah itu ada cara lain untuk memanfaatkan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya bisa saya sampaikan lewat chat ya Ibu. Kepada teman-teman lain juga dipersilahkan bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Saya tutup di Ibu. Enggak. Ada lagi yang mau tanya? Kalau misal langsung bisa dijawab, dijawab. Dari Abdullah Sidian Hakoni, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya Abdullah Sidian Hakoni, izin bertanya. Tadi dijelaskan mengenai proses fisik pantai berlumpur. Di antaranya ada proses hidrofisikal. Mungkin saya masih sedikit
kurang paham mengenai proses fisikal ini. Jadi mungkin boleh disampaikan kembali, lalu proses hidrofisikal ini apakah bisa berkurang ya? Maksudnya kayak prosesnya ini menjadi tidak efektif atau melemah seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Kak Koni, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya kita jawab lewat chat saja, Ibu. Boleh. Terima kasih teman-teman dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kelompok 6 ada kesalahan dalam penyampaian materi presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok 5 sudah siap menjawab dari pertanyaan Melia ataupun Retno, silakan. Izin masuk Ibu, untuk pertanyaan dari Saudari Citra dan Retno sudah kami jawab melalui chat Ibu. Apa perlu kami bacakan? Ya, boleh dibacakan. Baik, saya mewakili teman saya Alvin yang sudah menjawab. Saya Alvin izin menjawab pertanyaan Retno Robiatul Al-Adawiyah dengan pertanyaan kurang lebih, apakah pantai berbatu dapat berubah dalam beberapa waktu ke depan? Struktur pantai berbatu dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan ekosistem pantai tersebut. Hal ini karena adanya faktor lingkungan seperti suhu, cahaya matahari, kelembaban, salinitas, faktor manusia yang akan mempengaruhi berbagai macam organisme yang hidup mulai dari fauna dan floranya. Selain itu, dengan adanya pasang surut air laut akan membuat organisme akan selalu berubah-ubah. Karena saat pantai berbatu tergenang air dan tidak tergenang air laut akan berbeda jenis dari organisme yang hidup. Sekian, terima kasih. Mungkin boleh dari Saudari Retno apabila ada tanggapan. Apakah yang dimaksud Retno seperti itu atau bukan? Cek Ibu. Iya Ibu, seperti itu. Oh, berarti ya seperti saya pernah membaca literatur dan dari mata kuliah yang lain itu batuan itu dapat berubah, tapi itu juga berubahnya sangatlah lama karena semua batuan itu asalnya dari batuan induk gitu Bu, dari batuan yang keras gitu Bu. Dan itu sekorelasi dengan jawaban dari kelompok 5 Bu. Seperti itu Bu. Ya, berarti udah puas ya dengan jawaban kelompok 5. Baik, terima kasih Saudari Retno untuk tanggapannya dan juga untuk pertanyaannya. Saya selanjutnya akan mewakili dari teman saya, Siska, yang sudah menjawab pertanyaan dari Citra. Saya izin menjawab pertanyaan Melia Citra Pradita mengenai mengapa dibandingkan dengan jenis pantai yang lain, kepadatan mikroorganisme pada pantai berbatu ini terbilang tinggi. Meninjau dari ciri-ciri pantai berbatu, bahwa pantai berbatu memiliki air tanah yang dangkal dibandingkan dengan ekosistem pantai lainnya, serta memiliki curah hujan yang rendah daripada ekosistem pantai lainnya. Sehingga ada banyak mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada lingkungan ini. Pantai berbatu adalah lingkungan yang kaya secara biologis. Spesies yang hidup di lingkungan ekosistem tersebut telah beradaptasi untuk menghadapi kondisi ekstrim yang diciptakan oleh pergerakan pasang surut dan banyak yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Kemampuan adaptasi yang sudah melalui penyesuaian tersebut membuat keanekaragaman spesies lebih banyak yang bertahan, sehingga memiliki kepadatan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Mungkin dari Saudari Citra, apakah ada tanggapan? Saudara Siska apa Saudara Melia yang mau nanggapi? Pertanyaannya dari Melia, toh? Iya, Ibu Melia Citra. Mungkin dari Saudari Melia Citra, apakah ada tanggapan?
Iya, Zidan, sudah cukup saya bisa pahami. Terima kasih atas penjelasan. Oke, terima kasih juga untuk tanggapan dan pertanyaannya. Sekian Ibu untuk 2 pertanyaan dari yang ditujukan kepada kelompok 5 dan sudah kami jawab. Terima kasih. Baik. Dari kelompok 5 tadi sudah dijawab ya pertanyaan Melia ataupun Retno gitu. Mungkin pertanyaannya Melia tadi bukan mikroorganisme ya, tapi organisme ya. Kalau mikroorganisme kan seperti bakteri, kemudian ya yang kecil-kecil ya. Kalau yang organisme kan bisa tadi moluska ataupun kelompok-kelompok gastropoda dan seterusnya. Kemudian kalau untuk apa Ibu nih masih batuk. Untuk pantai-pantai atau zona-zona tipe pantai ya, jadi ada kemarin sudah disampaikan bahwa jenis pantai itu didasarkan juga pada jenis substrat ya, ada yang kemarin berpasir, kemudian berbatu ataupun berlumpur. Ya, jadi tipe-tipe ini tentunya tadi dasarnya material, ya, material penyusun dasar perairan tadi. Nah, kalau untuk pantai berbatu, ya tentunya dia tersusun oleh batuan yang cukup keras tadi, ya. Ada batuan yang beku mungkin ya, kemudian ada yang atau sedimen-sedimen yang cukup keras, yang semuanya mungkin secara umum lah kebanyakan itu tersusun oleh batuan atau bebatuan. Nah, tentunya kalau dibanding dengan zona-zona atau tipe-tipe pantai yang berpasir atau berlumpur, tentunya ini juga akan berbeda. Nah, kalau dibandingkan tadi dari hasil presentasi ya, bahwa untuk pembandingan organisme ya yang hidup di ketiga jenis pantai ini ya, tentunya tadi disampaikan kelompok-kelompok organisme pada pantai yang berbatu punya keragaman yang cukup besar ya, atau mungkin paling besar ya. Ya, jadi untuk spesies-spesies ataupun juga untuk tumbuhannya ya, karena kalau tumbuhan kan dia memang melekat ya, melekat. Jadi untuk seaweed terutama ya, dia memang hidupnya melekat pada substrat. Nah, kondisi-kondisi batuan ini mungkin lebih cocok ya untuk melekat dengan kuat pada kelompok-kelompok seaweed tadi. Sehingga untuk pantai berbatu ini ya, dia akan lebih bagus ya menyediakan habitat terutama untuk tumbuhan. Walaupun hewan pun juga ada di situ. Kemudian untuk
pantai-pantai berbatu ini tentunya juga tadi banyak dihuni beberapa kelompok-kelompok hewan, ya seperti Colenterata, kemudian ada moluska, ya, ada krustase. Gitu. Nah, tentunya di dalam habitat substrat berbatu ini, ya, di situ juga pasti ada makanan, ya, ada makanan. Dia bisa juga tempat bersembunyi, ataupun ada interaksi, ya, interaksi dari berbagai macam organisme, ya, terutama yang mempunyai hubungan atau memiliki hubungan rantai makanan. Ya. Pasti di situ ada interaksi antar berbagai macam organisme. Itu ya. Tentunya di dalam habitat pantai berbatu ini ada beberapa mungkin jenis organisme yang paling dominan, ya, di antara mungkin jenis-jenis yang lain. Ya, jadi tentunya di wilayah-wilayah zona intertidal tadi, ya. Jadi di batuan tentunya mungkin juga tidak hanya kelompok-kelompok alga misalnya atau seaweed, ya. Mungkin juga ada lumut, ya, yang nempel dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari jenis-jenis organismenya tadi yang sudah disampaikan, ya, kelompok-kelompok tadi, ya, dengan gastropoda ataupun colenterata yang dia bisa beradaptasi di wilayah-wilayah pantai berbatu tadi, ya, karena pantai merupakan wilayah yang terpapar sinar matahari secara langsung, ya, tentunya, dan mengalami pasang surut, ya, tentunya beberapa organisme harus mempunyai adaptasi yang bagus, gitu, ya, yang bagus. Tadi mungkin kalau pada saat surut terendah, ya, otomatis kan bagian dasar akan terpapar cahaya secara langsung, ya, secara matahari secara langsung. Sehingga untuk mengatasi hal ini, bagaimana mereka beradaptasi. Gitu. Tadi ada juga disampaikan, mungkin ada yang dia berlindung, ya, yang ukurannya kecil, bisa berlindung di bawah batu atau cangkang, gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Ya, saya rasa untuk tadi dari beberapa studi kasus juga sudah disampaikan juga, ya, dia beberapa peneliti melakukan penelitian di wilayah-wilayah pantai yang berbatu, dan tentunya organisme yang ditemukan tadi juga sudah dipaparkan, ya, mana yang keanekaragamannya paling tinggi ataupun mungkin ada dominansi di daerah tersebut, ya, mungkin antar wilayah, antar pantai juga akan berbeda, ya, dari hasil kalau kita lihat untuk
biotanya. Ya. Mungkin antara pantai yang ada tadi di Kalimantan, contohnya, ya, pantai berbatu di Kalimantan, ya, kemudian akan dilakukan lagi riset pantai berbatu di wilayah lain, ya tentu hasilnya juga akan mungkin berbeda, ya karena faktor-faktor lingkungan itu juga tidak bisa kita tinggalkan, ya dengan keberadaan biota, ya. Jadi faktor abiotik, ya, dengan faktor biotik, ya tentunya ini juga ada hubungan, gitu ya. Kondisi di wilayah lain, ya, antar wilayah mungkin juga akan berbeda, gitu ya. Jadi tidak jadi sifatnya dinamis, ya. Faktor-faktor lingkungan ini selalu tidak sama. Mungkin antara hari ini, ya, siang ini dengan siang besok mungkin juga akan berbeda untuk faktor lingkungan ini. Itu ya. Jadi memang selalu berubah. Apalagi mungkin kalau ada faktor hujan, ya kadang di wilayah A hujan, di wilayah B nggak hujan. Padahal hujan itu akan mempengaruhi salinitas, misal ya ada masukan air tawar sehingga salinitas perairan laut mungkin ya, akan turun. Gitu. Jadi memang tidak bisa sama. Ya. Pagi dan sore mungkin juga akan berbeda. Baik. Kita ke kelompok 6. Silakan menanggapi pertanyaan dari Raffi dan Zidan. Sudah siapkah? Kelompok 6, Devi dan teman-temannya. Sudah siapkah jawabannya? Atau masih diskusi? Sudah, Ibu. Saya sudah jawab pertanyaan dari Raffi terlebih dahulu, Ibu. Silakan kalau mau dijawab. Ya. Jadi, mengenai pertanyaan Raffi mengenai cara lain pemanfaatan unsur hara di pantai berlumpur. Jadi, unsur hara yang terkandung dalam pantai berlumpur lebih banyak dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan mangrove. Dengan adanya hutan mangrove yang baik, akan memberikan dampak positif terhadap lainnya. Hal ini dikarenakan hutan mangrove dimanfaatkan terutama sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku untuk membuat arang, dan juga untuk dibuat bubur kertas atau pulp. Di samping itu, ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai pemasok larva ikan dan udang alam. Selain itu, unsur hara yang terkandung dalam pantai berlumpur juga menunjang pertumbuhan dari mikroorganisme yang hidup di pantai berlumpur. Dan hal ini akan mempengaruhi struktur komunitas yang ada di pantai berlumpur. Dan yang terakhir, unsur hara yang terkandung dalam pantai berlumpur juga dapat digunakan sebagai pemberi perlakuan terhadap tanaman, misalnya seperti tanaman jagung, untuk membantu penyerapan seperti penyerapan fosfor, kalium, dan berat garing bagian atas pada tanaman jagung. Begitu, Raffi. Apakah dapat diterima jawabannya? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Berikutnya yang kedua, saya izin menyampaikan jawaban dari teman saya, Ravena, untuk menjawab pertanyaan Abdullah Zidan Hakoni. Izin menjawab pertanyaan Abdullah Zidan Hakoni. Proses hidrofisikal adalah proses yang terjadi di pantai berlumpur adalah proses dinamika pasang surut dan energi gelombang pada suatu musim. Pergerakan massa air ini
banyak mempengaruhi keberadaan organisme pantai berlumpur. Sebagai contoh, akibat gelombang yang muncul secara periodik dapat mengubah pantai berlumpur secara fisik akibat diterjangi badai, sehingga lumpur atau pasir akan terangkat. Apakah bisa melemah? Jawabannya tergantung aksi dari gelombangnya. Kalau gelombangnya melemah, maka mekanisme untuk proses sedimentasinya juga kurang. Begitu untuk jawaban dari Hakoni. Apakah sudah menjawab, Hakoni? Sudah sangat menjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Saya kira cukup, Ibu, pertanyaan dan jawabannya. Ya, silakan. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya ke kelompok 1, kelompok apa? 5 atau 6. Tadi kan mungkin belum ada ide untuk bertanya, kemudian mungkin sekarang sudah ada, silakan saya beri waktu. Ada lagi tidak? Ada tidak? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Ibu. Ya udah, kalau tidak ada ya akhiri saja untuk presentasi kelompok 5 ya. Baik, mungkin saya perwakilan dari 5. Izin menutup presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman semua dan juga tanggapannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah bantu menjawab, dan juga tambahan dari Bu Rica mengenai ekosistem pantai berbatu. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menambahkan untuk pantai berlumpur ya. Tadi pantai berbatu kan sudah Ibu tanggapi, yang pantai berlumpur. Nah, memang untuk istilah pantai berlumpur ini ya, itu memang terbentuk ya, tentunya dari pertemuan antara endapan lumpur yang ada di sungai ya, dengan yang ada di laut, gitu ya. Terutama yang di muara ya, di laut itu dalam arti yang di muara berbatasan dengan muara sungai dan sekitarnya itu. Memang untuk lumpur pantai berlumpur ini ya, karena diistilahkan pantai berlumpur, tentunya dia mempunyai butiran-butiran sedimen yang cukup halus ya, substratnya dalam bentuk lumpur ya. Kita tahu bahwa untuk sedimen yang berlumpur itu biasanya memang mempunyai organik yang cukup tinggi ya, yang cukup tinggi atau cukup melimpah di sini ya, kaya akan bahan organik ya. Tentunya bahan-bahan organik ini ya tadi bisa berasal dari wilayah-wilayah hulu sungai ya, kalau itu alirannya dari sungai, ataupun bahan-bahan organik yang berasal dari laut ya, pada saat terjadi
pasang. Ya, kalau terjadi pasang kan unsur hara yang ada di laut akan masuk ke wilayah-wilayah muara. Ya. Nah, kita tahu bahwa wilayah muara itu biasanya memang dihuni oleh berbagai macam tumbuhan, terutama mangrove. Ya, kita tahu bahwa akar mangrove itu cukup lebar. Ya. Dia mengembangkan akarnya secara ekstensif. Ya. Jadi banyak sekali akar-akar, walaupun pohonnya satu misalnya, tetapi di sekitarnya akarnya cukup banyak. Ya, jenis akar kan ada yang akar pensil, akar lutut dan seterusnya ya, jenis-jenis akar mangrove tadi. Nah, apa tujuannya? Ya tentunya supaya tanaman tadi tidak akan goyah, ya, tidak akan ambruk atau roboh jika diterjang oleh gelombang yang cukup besar. Ya. Karena di sekitarnya sudah diantisipasi dengan akar-akar ekstensif tadi yang cukup banyak dan cukup kuat. Ya. Sehingga ini akan memperkokoh tanaman tadi, mangrove tadi. Nah, kalau kita lihat atau biasanya memang untuk pantai-pantai yang berlumpur ya, dicirikannya biasanya kurang oksigen. Kurang oksigen. Karena substratnya terdiri dari clay atau silt ya. Jadi dia kepadatannya cukup padat. Ya. Kecuali kalau dia memang mungkin campuran, ya, ada pasirnya mungkin dari laut dibawa pasir ke situ. Tetapi kalau lebih banyak sedimen lumpurnya, tentunya ini juga akan mempengaruhi kondisi oksigen, ya, karena kalau pasir kan ada porositas, sehingga mungkin oksigen dari udara masih bisa masuk, tetapi kalau sudah clay bentuknya ya akan sulit, ya, sehingga oksigennya akan rendah. Nah, untuk mendapatkan oksigen yang tinggi ya, untuk kelompok-kelompok tumbuhan, dia biasanya akan mengadaptasi akarnya ya, dari akarnya yang menjulang tinggi ya, sehingga dia bisa mengambil dari udara. Kemudian bagaimana dengan organisme yang ada di dalamnya? Ya, tentunya ini kelompok-kelompok kepiting itu sangat berperan penting ya di dalam habitat-habitat yang berlumpur ya. Karena biasanya kan kepiting itu suka menyusup ke dalam lumpur ya. Istilahnya mengaduk atau ya, kalau pada saat menyusup mengorek-orek masuk ke dalam lumpur, dia tanpa sengaja juga ikut membantu oksigen dari luar, dari udara atmosfer masuk ke dalam lumpur tadi ya, atas bantuan kepiting tadi. Itu juga merupakan salah satu cara ya untuk organisme lain yang hidup di bawah permukaan tadi bisa mendapatkan oksigen. Itu ya. Jadi tadi disampaikan juga ada organisme yang hidupnya di permukaan dan ada juga yang hidup di bawah substrat. Ya, itu tadi ya. Sehingga masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Karena semua organisme pasti butuh oksigen, ya.
untuk hidup butuh oksigen. Kalau organisme yang hidupnya di atas, dalam arti di daratan, mungkin tidak masalah untuk mendapatkan oksigen begitu banyak ada di atmosfer. Ya, kita manusia, tumbuhan, hewan, dengan mudah ya, dan tidak akan habis. Tetapi kalau hidup di air, apalagi di lumpur, ya tentu ini akan sangat terbatas sekali. Ya, jadi mereka akan untuk mendapatkan oksigen ya tentunya dengan berbagai cara tadi. Ya, kalau yang di air ya dengan bantuan kelompok-kelompok alga ataupun mikroalga itu juga sudah cukup untuk mendapatkan oksigen, karena dia bisa atau alga-alga ini bisa melakukan suatu proses fotosintesis gitu ya, yang menghasilkan oksigen yang dipakai oleh organisme lainnya yang hidup di kolom air. Tetapi ada juga yang kelompok-kelompok organisme yang sifatnya anoksik. Ya. Jadi dia bisa hidup tanpa oksigen. Tapi kan hanya tertentu ya, kelompok-kelompok bakteri ya, sulfur ya, bakteri yang masih bakteri apa itu metana ya, bakteri apa yang menghasilkan itu ya, tapi kan jumlahnya tidak sebanyak pada kelompok-kelompok organisme yang lainnya. Itu yang lainnya pasti semuanya memerlukan oksigen untuk hidup, untuk tumbuh dan seterusnya. Gitu ya. Jadi hal ini juga perlu diketahui ya, bahwa semua makhluk hidup atau organisme ya yang hidup di wilayah-wilayah baik itu estuari ya, kemudian yang mayoritas berlumpur tadi ataupun yang berbatu ya, pasti punya adaptasi masing-masing gitu ya. Semuanya harus bisa atau mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ya. Untuk kelompok-kelompok organisme intertidal tadi ya juga dia harus punya daya tahan terhadap kehilangan air ya. Tadi pada saat terjadi surut paling rendah ya, sehingga dia mungkin akan berada di udara terbuka secara langsung ya. Jadi kalau untuk hewan-hewan yang dia punya kemampuan untuk bergerak, mungkin seperti kepiting, mungkin ya kan dia bisa bergerak, ataupun anemon dan lain-lain, ya, dia bisa berpindah dari daerah-daerah terbuka, kemudian dia akan masuk ke lubang atau ke celah atau galian-galian yang basah, ataupun berlindung di bawah alga mungkin, sehingga untuk kehilangan air ini bisa mungkin dihindari. Kemudian kalau untuk gastropoda ataupun tadi ada bivalvia ya, nah tadi bisa dengan cara beradaptasi, dia merapatkan cangkang, ataupun dia punya operculata tadi ya, yang dapat menutup rapat celah dari cangkang tadi, sehingga dia bisa berlindung di dalamnya. Itu juga. Jadi kalau memang kalau kehidupan di perairan
terbuka seperti perairan laut, ya tentunya dia harus punya kemampuan beradaptasi sehingga selain kehilangan atau bisa tahan terhadap kehilangan air tadi juga panas, ya keseimbangan panas, ya karena suhu di wilayah pantai kan ekstrim, ya sehingga organisme ini harus punya adaptasi mungkin tadi tingkah laku atau struktural tubuh untuk menjaga tadi keseimbangan panas. Ya. Tadi disampaikan ada dia bisa memperbesar ukuran tubuh mungkin, ya jadi luasan tubuhnya akan lebih ya. Luas permukaannya dengan volume tubuh gitu. Sehingga tadi kalau ada peningkatan atau perluasan tadi suhu akan menjadi lebih rendah. Nah, sebaliknya kalau misalnya tubuhnya lebih besar, tentunya juga memerlukan waktu lebih lama untuk bertambah panas ya dibanding dengan tadi katanya tubuh-tubuh yang lebih kecil. Kemudian kalau kita lihat di moluska ya atau gastropoda tadi kan kadang-kadang juga kita melihat pada cangkangnya itu ya ada ukiran-ukiran. Nah, tentunya ukiran-ukiran ini sebetulnya ada fungsinya ya, yang ada pada cangkang tadi. Ya, jadi ukiran-ukiran yang ada di cangkang tadi sebetulnya fungsinya sebagai sirip ya, sirip radiator. Sehingga ini juga memudahkan hilangnya panas. Tadi yang dicontohkan ada kelompok-kelompok litorina misal. Kemudian ada warna-warna yang berbeda-beda juga di cangkangnya tadi. Ya, jadi kalau yang warnanya lebih terang ya, atau juga ada yang lebih gelap. Itu kan di kelompok-kelompok moluska kan ada berbagai macam warna, ada orange, ada kuning ya, ada kadang kemerahan. Gitu. Kemudian ada juga yang bisa mungkin mempunyai kalau terpapar panas kan kehilangan airnya cukup besar ya, sehingga ada beberapa kelompok yang dia punya persediaan air tambahan ya, dia biasanya akan menyimpannya di dalam rongga mantelnya. Nah, strategi-strategi ini yang dia gunakan di dalam persediaan air ini ya tentunya tujuannya adalah untuk mendinginkan tubuh ya melalui penguapan ya, sekaligus mungkin menghindarkan kekeringan ya dengan cara-cara seperti itu ya. Jadi semua makhluk hidup ya dimanapun dia habitatnya tentunya dia punya adaptasi tersendiri ya untuk mengatasi lingkungan-lingkungan yang kadang-kadang ekstrim gitu ya. Jadi mungkin kalau kelompok-kelompok moluska yang hidup di wilayah-wilayah intertidal dengan yang di wilayah subtidal mungkin juga akan berbeda. Ya, kalau yang di intertidal mungkin ukuran cangkangnya itu bisa lebih tebal.
gitu ya. Ini juga bisa dengan cara seperti itu ya, dibandingkan dengan mungkin cangkang-cangkang yang hidupnya di wilayah-wilayah subtidal mungkin juga akan mungkin lebih tipis atau bagaimana. Ya, jadi semuanya punya adaptasi masing-masing. Ya, jadi adanya gerakan ombak yang cukup besar, perbedaan-perbedaan ombak antara pantai-pantai yang berpasir, berbatu, ataupun berlumpur. Ya, ini juga akan berbeda ya, di dalam mengatasi adaptasi seperti ini. Ya. Mungkin kalau tadi yang di wilayah-wilayah yang punya ombak yang cukup besar, ya, mungkin dia bagaimana supaya kuat, ya, bisa melekat gempuran ombak yang ekstrim, yang besar, ya, supaya dia tetap survive. Dia punya mungkin alat pelekat seperti tritip, tiram itu kan kuat dia, ya, melekatnya. Kemudian alga tadi, atau mungkin juga punya kaki-kaki yang kokoh juga, kaki-kaki yang kokoh atau yang kuat, supaya dia bisa bertahan pada saat ada gelombang besar. Ada juga yang mungkin melekat kuat tetapi tidak permanen. Ya, ada juga yang kelompok-kelompok hewan yang bisa putus mungkin tetapi bisa dibentuk kembali, ya. Jadi pada Mytilus itu ya, dia punya apa ya, suatu alat melekat atau untuk melekat yang namanya bisus itu, yang dia bisa putus tetapi dia juga bisa dibentuk kembali. Gitu. Jadi tekanan-tekanan yang ada di wilayah-wilayah pantai ini ya memang cukup kuat, termasuk salinitas yang bisa berubah, yang fluktuatif, ya. Jadi untuk tekanan-tekanan ini juga sangat sebetulnya banyak, ya, yang termasuk apa untuk reproduksi gitu ya. Biasanya untuk kelompok-kelompok organisme yang menghasilkan telur atau larva gitu ya. Jadi memang ada organisme yang selama hidupnya menjadi plankton, ada hanya yang sementara gitu ya. Kalau yang sementara ya yang larva-larva krustase ya, itu kalau masih dalam bentuk apa sih, juvenil atau ya stadia-stadia, kan ada di telur menetas, ya itu sifatnya adalah planktonik. Ada juga yang reproduksinya secara periodik mengikuti irama pasang surut. Ya, tadi misalnya pada saat purnama. Gitu. Ya. Pada saat purnama itu Mytilus ya, gonad Mytilus itu akan
akan menjadi dewasa ya selama pada saat pasang purnama. Ya. Kemudian dia akan memijah mungkin ketika pada saat pasang perbani. Ini. Jadi memang ada masa-masa reproduksi bagi organisme yang ada di perairan, ya, di perairan laut, gitu ya. Dan pasang surut ini tentunya juga berkaitan dengan gravitasi bulan, itu ya, gravitasi bulan. Kalau pada bulan purnama, ya, kita bisa tandai bulan purnama itu pertengahan biasanya kalau di kalender kan suka ada tanggalan yang kecil di bawahnya, ya, tanggalan Jawa istilahnya. Nah, di tanggalan Jawa itu kalau tengah-tengah, ya, tanggal 15 itu menandakan bahwa ada bulan purnama di hari itu. Nah, itu untuk lebih gampang atau mudahnya mengetahui pasang purnama atau pasang perbani di situ. Ya, kalau tengah-tengah, ya, itu berarti pasang purnama. Ya. Sehingga bulan ada di paling dekat bumi gitu ya, sehingga itu akan mempengaruhi pasang surut air laut. Biasanya kalau pasang purnama itu punya surut yang panjang, ya, surut panjang ataupun pasang yang panjang juga. Ya biasanya tengah-tengah lah, itu. Sehingga kalau saudara ingin riset di mana di lautan, misal harus mengetahui kapan pasang surut terpanjang, ya, kapan terendah, gitu. Dan jamnya kadang juga berbeda, kadang jam pagi jam 7 itu sampai jam 10, ya bisa 3 jam 4 jam itu mengalami pasang surut surut terpanjang, ataupun kadang juga bisa jatuh di sore hari, ya mulai jam 2 misal sampai jam 5. Itu cukup kalau ingin riset di lautan ya bisa harus tahu tentang itu, ya. Dan ini juga bisa ditanyakan di kantor BMKG, ya, itu juga kalau untuk lebih amannya. Ya, karena kalau untuk riset-riset di tengah laut, mungkin mau plotting tadi, ya, ingin buat plot, ya, harus mengetahui itu. Oh, ternyata sudah melebihi jam 9:04 ya. Ibu ingin ini ya, ada yang gagal absen lagi tidak, Ibu panggil saja ya, supaya kalau tidak hadir ya Ibu akan diamkan, tapi kalau hadir tapi tidak terkendala absen, tapi tetap hadir, ya, akan Ibu bantu. Panggilan pertama Naufal ada? Naufal Zuhdi. Ada tidak? Naufal? Tidak ada. Kemudian Umi Latifatul ada? Umi? Halo Umi, hadir? Tidak ada. Kemudian siapa lagi ya? Lainnya tadi yang kirim di chat sudah Ibu bantu semua ya. Sudah Ibu bantu semua. Ya, berarti yang tidak hadir 2 orang karena tidak ada jawaban, Ibu tidak akan bantu. Ya. Baik.
Mohon maaf kemarin Ibu belum upload materi Ibu ya, mungkin tambahan-tambahan belum sempat, kemarin sakit. Jadi insya Allah nanti akan Ibu upload ya sampai pertemuan hari ini. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pagi hari ini. Terima kasih kepada kelompok 5 dan 6 ya yang sudah presentasi hari ini, sudah memberikan materi tambahan ya, baik dari hasil-hasil studi kasus ataupun materi-materi yang tadi sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan ini juga akan menambah wawasan kita bersama ya, untuk mengetahui karakter dari pantai yang berbatu ataupun berlumpur ya. Yang kemarin yang berpasir sudah ya. Jadi ada 3 zona di sini, berpasir, berbatu, dan berlumpur. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.